Saudaraku, jika hari ini kita bisa memasuki tahun baru Imlek, semua itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang memberikan kita panjang umur, kesehatan, dan kesempatan. Kalau hari ini kita bisa memasuki tahun yang baru, kita patut bersyukur. Sebab itu, tema yang akan kita pikirkan bersama pada malam hari ini adalah ucapan syukur di tahun yang baru. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, setiap kali kita merayakan tahun baru Imlek, seringkali kita mengucapkan selamat. Kongsi itu artinya selamat. Selamat dapat kesehatan, selamat panjang umur, selamat diberikan berkat dan anugerah, sejahtera, damai, dan rezeki. Banyak rezeki. Itu sebabnya ucapan yang paling populer adalah kongsi fa cai. Kongsi fa cai artinya selamat mendapat rezeki atau mendapat uang yang banyak. Sebagian orang Kristen sungkan atau merasa tabu mengucapkan kongsi fa cai, rasanya, kok selamat dapat uang banyak? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada tabu. Kita boleh mengatakan kongsi fa cai, ya, kongsi fa fu, dapat berkat. Itu wajar, sebab kita semua rindu mendapatkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, secara jasmani, rohani, dan materi. Firman Tuhan memberikan kita sebuah rahasia, agar kita bisa diberkati dengan kebahagiaan, dengan kesehatan, dengan kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, rahasia itu adalah mengucap syukur. Jadi sebelum kita meminta berkat, sebelum kita meminta anugerah yang baru, berkat-berkat jasmani, rohani, dan materi di tahun baru ini, ada baiknya kita belajar menaikkan syukur kita. Menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur di tahun baru ini adalah sebuah kunci atau sebuah rahasia untuk menerima berkat Tuhan sesuai dengan kemurahan Tuhan, sesuai dengan kekayaan Tuhan dan kemuliaannya. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, Kolose 3:17, kita akan pelajari minimal ada 3 ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan di tahun baru ini. Tentunya mengucap syukur bukan hanya di tahun baru ini saja, atau di masa perayaan tahun baru Imlek yang biasa dirayakan orang Tionghoa, orang Chinese 15 hari, dan puncaknya adalah Cap Gomeh, hari ke-15. Bukan. Tapi setiap hari menjadi sebuah pola hidup dari orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, mengucap syukur dengan perkataan. Ucapan syukur itu, saudaraku, perlu diekspresikan. Perlu dinyatakan dengan jelas. Dan ekspresi yang pertama adalah secara kata-kata, secara verbal. Orang yang mengucap syukur dengan kata-kata adalah orang yang rendah hati. Orang yang tahu berterima kasih. Dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab ucapan bibir mulut kita itu lahir dari hati kita, lahir dari pikiran kita yang diisi dengan firman Tuhan. Lidah itu adalah organ yang kecil namun sangat-sangat penting. Sebab dengan perkataan itu kita bisa meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, memberkati orang lain, menguatkan orang lain, menghibur orang lain. Tapi juga sebaliknya bisa merugikan orang lain, menjatuhkan orang lain, menyakiti orang lain. Sebab itu berhati-hatilah. Pakailah perkataan-perkataan yang membangun, yang memberkati, yang merupakan sebuah ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah baca sebuah cerita kesaksian yang benar terjadi dari seorang murid SMA, namanya Eli Logan. Waktu dia di SLA itu, di high school, dia punya seorang teman yang sangat cantik.
Dan suatu hari ketika Eli berulang tahun, dia mengundang teman wanita yang cantik itu ke ulang tahunnya. Dan dia datang. Beberapa bulan kemudian ketika anak gadis yang cantik itu berulang tahun, Eli menghadiahkan dia sebuah kalung yang indah, yang istimewa. Dan dia bayangkan kalau dia pakai di ulang tahunnya pasti sangat cantik dan sangat mengagumkan. Lalu Eli bertanya kepada temannya itu, kapan pastinya kamu ulang tahun? Pestanya hari apa? Lalu tiba-tiba gadis yang cantik itu menjawab, buat apa kamu tahu hari ulang tahunku? Karena aku tidak akan mengundang kamu. Kamu itu jelek, sebab kamu itu berkacamata tebal. Aku tidak pernah akan izinkan kamu menginjak ke rumahku. Wah, mendengar itu Eli kaget. Dan teman-teman yang lain yang ada di sekitar itu yang juga mendengar si gadis cantik yang berkata kasar itu, semua kaget. Dan ternyata semua teman-teman itu mulai hari itu tidak berani lagi bergaul atau tidak mau lagi berteman dengan si gadis cantik itu. Ternyata perkataannya yang kasar, perkataannya yang menyakitkan itu telah menjadi bumerang atau senjata makan tuan. Pada hari itu Eli berkata, sekarang aku tahu ternyata orang yang dari luar kelihatan cantik, kelihatan cakep dan mengagumkan, di dalam hatinya belum tentu indah, cantik, dan mengagumkan. Saudaraku, ini adalah sebuah contoh dari orang yang memakai perkataannya untuk menyakiti orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Jangan lakukan itu. Ini bukan perkataan yang mengucap syukur, yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Ini perkataan yang memalukan nama Tuhan dan membuat orang-orang lain terluka. Jangan lakukan itu. Saudaraku, marilah di tahun yang baru ini kita sama-sama bertekad memakai perkataan kita untuk membangun orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk menghibur orang lain, mengasihi orang lain, dan menjadi berkat yang nyata, sehingga nama Bapa dimuliakan di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita belajar bersama-sama lebih banyak mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, daripada mengeluh, mengkritik, menjatuhkan orang lain, mengutuk, berkata yang jorok, yang kasar, yang tidak membangun sesama manusia. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk membuang semua perkataan yang mengejek, menghina, meremehkan orang lain, menjatuhkan orang lain, gosip-gosip yang negatif yang membuat situasi menjadi kacau dan rusak, bahkan menimbulkan permusuhan, atau hati-hati bisa menimbulkan kejahatan, bahkan pembunuhan. Mari sekali lagi di tahun baru ini kita belajar menaikkan ucapan syukur kita dengan perkataan yang benar, yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan memberkati orang lain. Amin. Yang kedua, mengucap syukur dengan perbuatan. Nah, istilah perbuatan di ayat tadi menunjuk kepada tingkah laku dan tindakan yang nyata, yang baik, tindakan yang menjadi berkat, yang membangun orang lain, dan juga memuliakan Bapa di sorga. Itulah wujud pengucapan syukur yang nyata. Dengan kata lain, ada sebuah kesaksian hidup yang menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita terima sebagai orang-orang percaya. Alkitab mengajarkan kita supaya menjadi saksi Kristus, duta Kristus di bumi ini, mengabarkan Injil keselamatannya, kabar baiknya, sampai ke ujung bumi. Dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Ini adalah sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dan anugerah pemeliharaan dari Tuhan. Melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, tindakan kita yang nyata, orang lain bisa melihat Yesus Kristus Tuhan kita sungguh-sungguh nyata hidup dalam hidup kita.
Orang lain bisa melihat bahwa kabar baik, yaitu Injil keselamatan itu, sungguh-sungguh menjadi kenyataan, realita dalam hidup. Memang mengabarkan Injil itu adalah hal yang sangat penting, yaitu salib yang mengampuni dosa kita, dan kebangkitan Kristus yang memberi jaminan hidup kekal. Tapi perbuatan yang baik dan benar melalui kehidupan kita itu jauh lebih penting. Sebab apa? Sebab tanpa perbuatan yang baik dan benar itu, kabar Injil keselamatan itu menjadi sia-sia, menjadi hambar, menjadi tidak ada kekuatan, bahkan bisa dihina orang lain dan ditolak oleh orang lain. Saya teringat suatu kali di Jakarta, saya pernah mengabarkan Injil kepada seorang ibu. Waktu diajak makan oleh seorang teman, kami ngobrol-ngobrol, saya tahu ibu itu adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saya menceritakan Tuhan Yesus. Saya menceritakan soal salib Kristus, pengorbanan Kristus, yang mati disalibkan untuk mengampuni dosa kita. Dan buktinya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Sebuah bukti yang nyata bahwa dia sungguh-sungguh hidup dan bisa menghidupkan kita dan memberi kita hidup yang kekal juga. Lalu saya tawarkan kepada ibu itu. Saya katakan, Bu, apakah engkau mau menerima kasih karunia, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus? Kalau ibu mau menerima, saya akan doakan ibu. Lalu dia bilang, Pak, maaf ya, saya sebenarnya sejak kecil, waktu SD, sudah dengar tentang Yesus. Tapi maaf, saya tidak mau terima. Saya menolak dia. Lalu saya katakan, kenapa? Kalau Tuhan Yesus baik kepadamu, kenapa kamu menolak? Lalu dia bilang, Pak, itu semua teori aja. Terus terang, saya menikah dengan suami yang mengaku orang Kristen. Dia ke gereja. Tapi dia jahat kepada saya, Pak. Lalu matanya mulai merah, berkaca-kaca dan kelihatan mulai menangis. Dia katakan, saya sering ditampar dan dipukul oleh suami saya. Bahkan mama mertua saya juga mengaku orang Kristen. Tapi mereka sama jahatnya kepada saya. Saya tidak pernah akan percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen itu munafik. Saya tersentak mendengar jawaban ibu itu. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya terdiam, lalu di hati saya berdoa, ya Tuhan tolong saya. Bagaimana meneruskan pembicaraan ini? Ibu itu mulai menangis. Saya juga terharu. Kemudian saya berkata, Bu, maafkan saya. Saya hari ini bukan mau menghakimi suami ibu. Tapi terus terang, bagi saya suami ibu itu sangat mungkin adalah orang Kristen palsu. Di dunia ini banyak orang yang mengaku Kristen. Orang percaya. Tapi palsu, Bu. Seperti cincin berlian, diamond. Ada yang asli, ada yang palsu. Nah, kebetulan ibu menikah dengan orang Kristen yang palsu. Yang teoritis aja seperti kata ibu. Yang ngomong saja orang Kristen. Yang katanya ke gereja. Tapi tidak ada perbuatan yang sungguh-sungguh nyata. Perbuatan yang baik, yang benar sesuai firman Tuhan. Saya tidak setuju. Suami yang kasar. Yang memukul ibu. Itu pasti Kristen palsu. Ibu itu tambah menangis. Saya katakan, Bu, hari ini saya bukan menghakimi. Tapi dengarlah baik-baik. Hari ini saya menceritakan Injil keselamatan untuk ibu. Saya menceritakan Tuhan Yesus yang baik, yang benar, yang mengasihi ibu. Yang mati bagi ibu dan bangkit kembali. Saya bukan menawarkan ibu menjadi orang Kristen yang sama seperti suami ibu. Atau seperti mertua ibu yang jahat. Bukan. Saya menawarkan Tuhan Yesus yang mati bagimu dan bangkit bagimu. Tuhan Yesus tidak pernah menyakitimu. Dia tidak pernah melukai ibu. Dia tidak pernah membenci ibu. Dia tidak pernah jahat. Tuhan Yesus baik. Dia mau mengampunimu dan memberimu hidup kekal. Saya menawarkan supaya ibu memiliki anugerah keselamatan itu. Menjadi orang Kristen yang asli. Bukan seperti suami ibu atau mertua ibu. Tapi sungguh-sungguh orang Kristen yang percaya, bertobat, dan memiliki perbuatan yang baik. Kesaksian hidup yang baik. Dan kalau ibu mau menjadi orang Kristen yang menerima Kristus sungguh-sungguh,
Mulai dari ibulah. Jadi orang Kristen yang baik. Pulang ke rumahmu, beri pengaruh yang baik. Beri contoh dan kesaksian yang baik melalui perkataan dan perbuatan. Dan kita akan doakan supaya suatu hari suami ibu dan mertua ibu sungguh-sungguh bertobat. Dan menjadi orang Kristen yang benar, yang asli. Yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Nah, singkat cerita akhirnya ibu itu mengerti maksud saya. Dan dia dengan rendah hati menerima Tuhan Yesus. Menjadi juru selamatnya. Hari itu, si ibu menerima pengampunan dosa, jaminan hidup kekal, damai sejahtera, dan sukacita yang baru. Saya doakan dia hari itu supaya dia kuat. Bertahan dalam rumah tangga yang menjahatinya. Dan dia boleh menjadi orang Kristen yang asli, yang membawa pengaruh baik dan benar bagi suami dan mertuanya dan seluruh keluarganya. Saudaraku, saya tidak tahu apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu atau belum. Jika saudara sedang menyaksikan video ini, dan saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari hati saya yang paling dalam berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia mau mengampuni dosamu, dia bangkit bagimu dan memberimu jaminan hidup kekal. Percayalah kepada dia, bertobatlah, minta dia mengubahkan hidupmu jadi ciptaan yang baru. Sehingga engkau memiliki kesaksian hidup dan perbuatan yang baik dan benar. Yang bisa memuliakan Bapa di sorga. Itulah ucapan syukurmu, memberkati banyak orang lain. Tapi kalau saudara mengatakan sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka izinkan saya bertanya, apakah hidupmu sudah diubah? Apakah saudara memiliki perbuatan yang baik dan benar, kesaksian hidup yang benar? Biarlah tahun baru ini, saudara sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru, yang diubahkan setiap hari, makin baik, makin benar, makin memuliakan Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, makin menjadi berkat nyata bagi orang lain. Baik di dalam keluarga, di tempat kerja saudara, di sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Amin. Itulah ucapan syukur yang sejati. Yang ketiga, mengucap syukur dengan uang, dengan harta benda. Saudara, mengucap syukur dengan perbuatan bukan saja menunjuk kepada tingkah laku yang baik, kesaksian hidup yang baik dan benar, yang memuliakan Bapa di sorga, tapi juga melalui persembahan uang atau harta benda kepada Tuhan. Saudaraku, memang uang adalah hal yang sangat sensitif. Apalagi berkhotbah tentang uang itu sulit dan sensitif. Sebab itu saya jarang berkhotbah tentang persembahan uang. Mungkin hanya setahun sekali atau paling banyak 2 kali. Gereja yang terlalu sering berkhotbah soal uang itu menjadi gereja yang tidak disukai dan tentunya tidak benar kalau sering-sering khotbah soal uang atau minta uang. Tapi kalau tidak dikhotbahkan itu juga salah sebab Alkitab mengajarkan mempersembahkan uang kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, di tahun baru ini saya ingin mengajak kita memikirkan sejauh mana saudara sudah mempersembahkan uang saudara, harta saudara dengan baik dan benar. Apakah ada progresif, ada kemajuan, atau justru kemunduran? Kenapa ini penting? Sebab uang adalah salah satu ukuran sejauh mana saudara sudah mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan mengasihi sesama manusia. Uang juga adalah salah satu ukuran apakah saudara benar-benar sudah menerima anugerah Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan, saudara diampuni, diberi jaminan hidup kekal, dan saudara berterima kasih atas anugerah Tuhan itu. Asli atau tidaknya seorang Kristen bisa dilihat dari persembahannya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan 1 Korintus pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mempersembahkan, adalah orang yang tidak memiliki kerajaan Allah. Jadi sangat jelas, persembahan uang dan keselamatan itu ada kaitannya.
Sejauh mana saudara sungguh-sungguh menerima berkat dan anugerah Tuhan, sejauh mana saudara sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu dalam ukuran perjanjian lama, Tuhan sangat jelas menegaskan bahwa persembahkanlah 1/10 dari berkat Tuhan yang diterima untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk dibawa ke rumah Tuhan. Nah, persembahan persepuluhan ini adalah sebuah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus juga adalah ukuran iman kita dan pengakuan kita atas semua anugerah Tuhan. Dan kita mengakui bahwa kita dipelihara oleh Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan. Sekaligus adalah sebuah ujian iman. Apakah kita sungguh-sungguh yakin ketika mempersembahkan 1/10 itu, Tuhan akan memberkati kita dengan limpah dalam segala hal. Jadi jelas sekali persembahan persepuluhan itu adalah untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan dan di tempat-tempat yang lain. Bukan untuk pribadi si pendeta. Hati-hati dengan konsep imam perjanjian lama, seolah-olah pendeta itu adalah imam yang harus menerima 1/10. Bukan. Imam sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Di perjanjian baru kita tidak membutuhkan imam. Dan persembahan persepuluhan itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk keserakahan pribadi-pribadi tertentu. Permisi tanya saudaraku, bagaimana dengan persembahan uangmu kepada Tuhan? Apakah saudara setia mempersembahkan 1/10 untuk pekerjaan Tuhan? Biasanya orang yang tidak mempersembahkan itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia merasa khawatir atau takut nanti kalau dia persembahan, dia tidak cukup. Atau kedua, itu menunjukkan iman dia yang tidak percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidupnya, mencukupkan segala kebutuhannya sesuai dengan janjinya. Pendeta besar Billy Graham almarhum pernah berkata, orang yang tidak mempersembahkan 1/10 adalah orang yang mencuri milik Tuhan atau merampok Tuhan, sebab 1/10 itu adalah milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, akibatnya akan menghalangi berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara. Suatu kali, salah satu majelis kami di IGNC pernah beri kesaksian bahwa sebelumnya dia tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dan ada saja pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang jumlahnya lebih dari 1/10. Jadi walaupun tidak memberi persepuluhan, pengeluarannya lebih. Yang tidak perlu itu lebih dari 10%. Akhirnya, dia sungguh-sungguh berubah. Dia yakin bahwa Tuhan pasti akan pelihara dia. Dan dia mulai setia mempersembahkan 1/10. Dan dia saksikan, ternyata memang Tuhan memberkati dia. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu sudah tidak ada. Tuhan memberkati lebih dari itu. Dan hidupnya melimpah. Itu sebabnya saya bersyukur semua pengurus kami, semua majelis kami di IGNC itu adalah orang-orang yang bertekad setia memberikan persembahan persepuluhan. Tentunya bukan saja majelis, jemaat kami juga lebih 50% memberikan persembahan persepuluhan mereka dengan setia. Ada sebagian belum memberi. Sebab itu, bagi saudara yang belum mulai memberi, mulailah tahun ini. Di tahun baru ini, belajarlah mengucap syukur dengan persembahan saudara. Saudara, ironis sekali, hari ini banyak orang yang tidak berani, tidak taat kepada IRS yang menagih pajak kepada mereka setiap tahun, yang mungkin lebih dari 10%. Tapi, kepada Tuhan, tidak mempersembahkan itu berani. Harusnya kita bersyukur, saudara, sebab di Amerika itu persembahan kita itu bisa tax deductible, bisa potong pajak. Di Indonesia nggak bisa, ya. Jadi di Amerika lebih baik daripada bayar kepada pemerintah, mending bayar kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan dan bisa potong pajak saudara, mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang belum mulailah persepuluhan. Dan bagi saudara yang sudah setia memberikan, belajarlah memberi lebih, sebab semuanya adalah milik Tuhan. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak, bukankah Tuhan Yesus sudah menggenapkan seluruh perjanjian lama? Jadi kita tidak perlu lagi melakukan hukum perjanjian lama. Kita ada di perjanjian baru. Dan di perjanjian baru kan nggak ditegaskan soal persembahan persepuluhan.
Gak jelas-jelas disebutkan seperti kitab Maleaki. Ya betul, Tuhan Yesus sudah menggenapkan seluruh perjanjian lama buat kita. Seharusnya kita lebih bersyukur, bukan? Kita tidak terikat lagi dengan hukum-hukum ibadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan korban persembahan, korban keselamatan, korban bakaran, dan berbagai macam korban-korban persembahan lainnya. Harusnya kita lebih bersyukur bahwa di perjanjian baru diajarkan persembahkanlah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu, saudara. Jadi kalau mau hidup prosentase ya 100%. Dan soal uang, berikanlah dengan sukacita. Berikanlah dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Dan Alkitab berkata orang yang memberi banyak, diberkati banyak. Orang yang memberi sedikit, diberkati sedikit. Jadi perjanjian baru bukan soal hukum, tapi soal cinta. Soal kasih. Nah tentunya kasih lebih besar dari hukum, bukan? Kasih lebih besar dari kewajiban, bukan? Baca misalnya Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Dengan kata lain, perjanjian baru mengajarkan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan berpikir bahwa saudara memberikan 10%, maka yang 90% saudara bisa seenaknya menggunakannya. Tidak. Saudara harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat untuk orang lain. Jadi saudara bertanya, Pak, kalau begitu perjanjian baru berapa persen? Kita tidak bicara persen, saudara. Sebab perjanjian lama itu adalah bayangan. Perjanjian baru adalah kenyataan. Ibarat kalau saudara pacaran, perjanjian lama itu, pacar saudara masih jauh. Saudara hanya melihat fotonya kalau kangen. Atau lihat di handphone. Ya. Atau cuma bisa chit-chat saja lewat WhatsApp. Atau yang pasti tidak ketemu orangnya. Bayangan. Nah, kalau masih dalam bayangan saja, yang tidak nyata, yang tidak ketemu orangnya, saudara wajib mengeluarkan budget 10% untuk pacaran. Nah, sekarang perjanjian baru ibarat kenyataan sudah ketemu orangnya. Suatu hari pacar saudara datang dan ketemu dengan saudara bisa ketemu tiap hari. Saudara bisa melihat orangnya, bisa berjalan-jalan bersama dia, makan bersama, dan melakukan banyak hal bersama. Saya yakin saudara pasti akan memakai budget lebih dari 10%, bukan? Kalau saudara sungguh-sungguh cinta. Saya yakin lebih. Itu logikanya, bukan? Sebab cinta yang sejati melebihi hukum. Cinta yang sejati melebihi kewajiban. Nah, permisi tanya, apakah saudara sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkanmu, yang mengampuni dosamu, yang memberimu hidup yang kekal? Kalau ya, ucap syukurlah dengan persembahan uangmu. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Berilah semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin mengasihi, semakin hari semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang lain. Amin. Saudaraku, hebat sekali. Dalam hal persembahan uang, Tuhan mengizinkan dirinya diuji. Hanya dalam area ini, Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka jendela langit, membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Ku yang melimpah untuk kamu, menjauhkan hidupmu dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Saudara melihat, ketika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengucap syukur dengan uang saudara, dengan hati yang mengasihi tanpa hitung-hitungan kepada Tuhan, Tuhan pun tidak akan hitung-hitungan dengan kamu. Dia akan membuka jendela sorga, memberkati saudara dengan limpah, memberi saudara kesehatan, memberi kekuatan, memberi kesejahteraan, kebahagiaan. Dengan kata lain, di tahun baru ini saudara mau sungguh-sungguh facai, kongsi facai, dapat banyak rezeki, dapat banyak uang, dan juga kesehatan. Mulailah mempersembahkan uang saudara dengan setia. Mulailah dengan 10% dan makin bertumbuh dengan hati yang mengasihi. Bukan dengan hitung-hitungan, bukan dengan keserakahan, tapi motifnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, kemampuan saudara. Dengan sukarela, dengan sukacita.
Amin. Yakinlah, tahun baru ini Tuhan akan mencurahkan berkat yang baru, anugerah yang baru. Semua kebutuhan saudara akan dicukupkan, bahkan dilimpahkan. Kesehatan, panjang umur, kekuatan, berkat-berkat materi, keuangan. Saudara akan hidup berkelimpahan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kekayaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kongsi Facai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran kami, mengingatkan kami semua bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.